Syahria, saya akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik pada sistem AC. Pertama-tama dari terminal AC menuju ke relay, dan di relay ini menuju ke saklar 1 dan ke massa. Kemudian di sini terjadi kemagnetan dari terminal 30 menuju ke relay dan ke motor blower cuma melewati 3 resistor, kemudian menuju ke massa. Selanjutnya di arus motor blower ini menuju ke ini switch AC, kemudian switch AC menuju ke ECU. Di sini ECU menuju ke massa. Selanjutnya di terminal 30 menuju ke relay dan ke ECU. Dan di sini terjadi kemagnetan. Kemudian terminal 30 menuju ke kompresor dan ke massa. Dan di sini kompresor hidup dan memutar kopling magnet. Selanjutnya di sini terminal IG2 menuju ke switch temperatur, kemudian menunggu sampai temperatur naik 57 derajat. Jika sudah naik, kemudian ke motor blower, kemudian kembali lagi ke temperatur switch, dan di sini selalu berputar-putar seperti itu. Dan yang terakhir, terminal 58B menuju ke switch temperatur dan ke massa. Di sini ketika sudah ke massa, menyalakan lampu indikator switch temperatur. Baik, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelas 12 TKR 3 perwakilan kelompok 7 akan menjelaskan tentang komponen-komponen atau bagian-bagian kompresor. Baik, saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Najla Nur Syahria, dan ini Muhammad Ramadan, dan ini Muhammad Rizkul Adiwiyata, dan ini rekan terakhir saya, Muhammad Farhan. Baik, pertama-tama akan membongkar kompresor dulu, dan yang dibongkar pertama itu di bagian tutup belakang. Bagian pertama pada kompresor ada puli. Di puli ini berfungsi untuk menerima atau meneruskan putaran as skrup melalui fan belt. Kemudian di dalam puli terdapat magnet clut. Dan magnet clut ini berfungsi untuk menarik plat kopling sehingga plat kopling terhubung dengan puli. Tutup depan melindungi bagian depan kompresor dan sebagai dudukan as kompresor. Bagian yang berikutnya yaitu as kompresor. As kompresor berfungsi untuk meneruskan putaran dari puli menuju ke drive plate. Sedangkan drive plate sendiri mempunyai fungsi untuk menggerakkan piston naik turun. Dan selanjutnya yaitu cam rotor yang terletak di sini terhubung dengan wobble plate. Kemudian wobble plate itu mempunyai 5 piston yang dihubungkan dengan connecting rod. Piston sendiri berfungsi untuk mengkompresi freon menjadi bertekanan. Valve kompresor. Ini bagian dari valve in. Kemudian kalau dibalik, ini adalah X. Ini terdapat ring dan bearing. Bearing berfungsi untuk mencegah terjadinya keausan. Selanjutnya di sini ada silinder kompresor yang berfungsi sebagai tempat piston naik turun atau mengompresikan freon. Komponen yang terakhir yaitu rear housing kompresor. Rear housing ini berada di belakang kompresor sebagai penutup belakang yang berhubungan dengan selang section atau selang hisap dan selang discard atau selang hembus. Perkenalkan, nama saya Dianoval Tripradana dari kelas 12 TKR 3 absen 9.
mau menjelaskan kelistrikan AC di mobil Chery Tiggo. Pertama-tama dari terminal ACC menuju ke relay motor blower. Dari motor blower menuju ke saklar 4 lalu ke massa. Terus dari terminal 30 menuju ke relay motor blower lalu terjadi kemagnetan, lalu menuju ke relay nomor 4 lalu menuju ke massa. Lalu terminal ACC menuju ke relay nomor 4 lalu menuju ke saklar nomor 4 lalu ke massa. Lalu motor blower menyala. Dari motor blower arus menuju ke switch AC, lalu menuju ke sensor, lalu ke ECU. Dari ECU kemudian ke sensor langsung ke massa. Terus terminal 58B menuju switch AC lalu ke massa. Lalu lampu indikator switch AC menyala. Terminal 30 menuju ke relay, dari relay menuju ke ECU. Lalu terminal 30 lagi menuju ke saklar di relay, lalu terjadi kemagnetan, lalu menuju ke kompresor, dari kompresor ke massa, lalu kompresor menyala. Terus dari terminal IG2 menuju ke switch temperatur dan menunggu temperatur naik sampai 57 derajat, lalu menuju ke motor fan. Dari motor fan kembali lagi ke switch temperatur, lalu terjadi siklus. Lalu terminal 58B menuju ke switch temperatur lalu ke massa, lalu lampu indikator temperatur menyala. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Mahendra Jasakti Caksono dari 12 IKR 3 Provinsi 21. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem AC dari mobil Chery Tiggo serta menjelaskan rangkaian sistem AC. Dapat komponen pada sistem AC. Pertama, dapat saklar blower. Kemudian di sini ada relay saklar blower nomor 4, ada resistor. Kemudian dapat motor blower. Sini terdapat relay lagi. Dan terdapat kompresor, ECU, sensor, relay, switch AC, motor fan kondensor, dan ada switch temperatur. Menjelaskan alur rangkaian dari sistem AC. Mulai dari arus ACC, kemudian masuk menuju ke relay 30, keluar ke relay 87. Di sini relay terjadi kemagnetan. Kemudian masuk ke saklar blower nomor 4 menuju ke massa. Setelah itu dari ACC menuju ke relay 86, keluar menuju relay 85, dan di sini terjadi kemagnetan. Kemudian diteruskan menuju ke motor saklar blower nomor 4, lanjutkan 10, masuk melalui relay 87, keluar ke relay 30. Karena di sini sudah terjadi kemagnetan, arus mengalir melalui motor blower dan diteruskan lagi ke relay saklar nomor 4, diteruskan ke massa. Setelah itu motor blower akan berputar. Setelah motor blower berputar, arus dari motor blower, arus dari sini dihubungkan menuju ke switch AC, menuju ke lampu. Kemudian dari arus dari 58B teruskan menuju ke massa, dan lampu akan menyala.
Setelah itu dari switch AC menuju ke ECU melalui sensor. Dalam sensor di sini terjadi kemagnetan dan akan menempel. Kemudian dari ECU menuju ke sensor diteruskan ke massa. Ini ECU berfungsi untuk menambah daya dan menjaga idle mobil agar mobil tidak mudah mati saat kompresor sudah bekerja. ECU mengirim informasi ke arus 30 menuju ke relay 86, keluar ke relay 85 menuju ke ECU. Setelah itu dari arus 30 menuju ke relay 30 dan keluar melalui relay 87 menuju ke kompresor. Setelah itu ke massa. Kemudian kompresor akan bekerja dan keping magnet akan berputar. Setelah itu dari IG2 akan menuju ke switch temperatur dan berputar ke motor fan, diteruskan lagi ke switch temperatur. Pada switch temperatur ini di sini menunggu temperatur hingga 57 derajat. Setelah temperatur mencapai 57 derajat, motor fan akan berputar. Kemudian dari 58B menuju ke massa. Setelah itu lampu switch temperatur akan menyala. Saya Muhammad Reza Ramadhani dari kelas 12 TKR 3 absen 26. Saya akan menyebutkan komponen di sistem AC mobil Sertigo. Di sini ada saklar dan di sini ada relay. Di sini ada resistor 1, 2 dan resistor 3. Di sini ada motor blower, di sini ada relay, di sini ada kompresor, dan di sini ada relay lagi. Dan ini ada switch AC. Terus di sini ada sensor dan di sini ada ECU. Ini ada switch temperatur dan yang terakhir ada motor fan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem AC. Dari nomor 3 turun ke massa, lalu dari ACC masuk ke relay nomor 86 dan keluar di relay nomor 85 menuju ke nomor 3 dan kembali lagi ke massa. Terus dari nomor 30 masuk ke relay nomor 87 lalu keluar ke relay nomor 30 karena terjadi kemagnetan di sini dan menuju ke motor blower lalu mengarah ke resistor nomor 1 dan menuju ke nomor 3 dan kembali lagi ke massa. Lalu motor blower akan menyala dan dari motor blower menuju ke switch AC. Dari switch AC menuju ke ECU dan dari ECU kembali ke massa. Dari nomor 58B menuju ke switch AC dan ke massa. Lalu dari IG1 menuju ke relay dan menuju ke ECU. Dari IG1 lagi terjadi kemagnetan di relay nomor 30 dan 87 menuju ke kompresor dan ke massa. Kompresor pun akan menyala. Lalu dari IG2 menuju ke switch temperatur dan menunggu sampai suhu 57 derajat lalu menuju ke motor fan dan kembali lagi ke switch temperatur dan terus berulang-ulang. Lalu dari 58B menuju ke switch temperatur lalu turun ke massa dan lampu switch temperatur pun menyala. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ramadan dari 12 TKR 3 akan menjelaskan komponen serta rangkaian sistem AC untuk mobil Certigo. Yang pertama, di sini ada saklar motor blower, di sini ada relay, sini resistor, kemudian di sini ada motor blower, sini ada relay, dan di sini ada kompresor, dan di sini ada ECU,
ada switch AC, switch temperatur, dan juga ada motor fan. Dari ACC akan masuk ke saklar blower nomor 4 dan menuju ke massa. Setelah itu dari ACC akan masuk ke relay dan kembali lagi ke saklar blower nomor 4 dan turun ke massa. Pada saat setelah turun ke massa, di sini akan terjadi kemagnetan dan tersambung, sehingga arus dari 30 akan masuk ke relay dan masuk ke motor blower, naik ke relay, masuk ke sini dan turun ke massa. Setelah itu dari sini akan masuk ke switch AC. Dari switch AC akan turun ke ECU, sehingga dari arus 58B masuk ke switch AC dan turun ke massa. Dan arus dari ECU akan dikirimkan ke massa, sehingga lampu dari switch AC akan menyala. Setelah itu arus dari 30 ini turun ke relay dan turun ke ECU. Dan di sini akan terjadi kemagnetan dan tersambung. Arus dari 30 turun ke relay, turun ke massa, dan kompresor akan berputar. Setelah itu arus dari IG2 akan masuk ke switch temperatur. Dari switch temperatur akan menunggu hingga 57 derajat. Setelah 57 derajat akan turun ke sini dan berputar di sini, sehingga motor fan akan berputar, akan bergerak. Setelah itu arus dari 58B akan turun ke switch temperatur dan turun ke massa. Lampu dari switch temperatur akan menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Nirwana dari 12 TKN 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan cara sistem kerja AC. Untuk yang pertama, di sini ada saklar blower, yaitu berfungsi untuk menentukan kecepatan dari putaran blower. Lalu di sini ada resistor. Untuk resistor yang pertama, untuk menyalakan saklar blower nomor 3, dan untuk kedua resistor untuk menyalakan saklar blower nomor 2, dan ketiga resistor untuk menyalakan saklar blower nomor 1. Lalu di sini ada relay khusus untuk menyalakan saklar blower nomor 4 karena membutuhkan tenaga yang lebih besar. Di sini ada relay motor blower yang langsung menuju ke blowernya. Lalu di sini ada relay yang menuju kompresor dari ECU. Lalu di sini ada switch AC untuk saklar temperatur yang berhubungan ke ECU dan ke massa. Lalu di sini ada switch temperatur untuk menyalakan motor fan kondensor. Lalu di sini juga ada fan kondensornya. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem AC, yaitu dari ACC menuju ke relay, lalu ke saklar blower dan menuju ke massa. Begitu pula yang di sini, yaitu akan menuju ke relay, lalu ke saklar blower dan menuju ke massa lagi. Selanjutnya yaitu yang ada di 30. Untuk yang 30, dari 30 akan menuju ke relay yang sudah tersambung, kemudian menuju ke motor blower. Dari motor blower akan naik ke relay yang sudah tersambung juga, lalu akan menuju ke massa. Dan selanjutnya motor blower akan menyala atau berputar. Saat motor blower menyala, akan menuju ke switch AC, lalu menuju ke lampu dan menuju ke 58B. Kemudian selanjutnya ke massa dan lampu akan menyala, lalu akan menuju ke ECU melalui sensor. Di sini ECU berfungsi untuk membantu tenaga dari tenaga mesin untuk agar tidak mati atau idle up. Kemudian sensor menyala, lalu menuju ke massa. Sensor menyala,
maka akan mengirimkan sinyal ke terminal 30, lalu dilanjut ke relay dan melanjutkan lagi ke ECU. Nah, di ECU akan memberikan informasi ke terminal 30, lalu menuju relay dan akan tersambung, lalu akan menuju ke massa dan menghidupkan kompresor. Untuk terminal 32 akan menuju ke switch temperatur, akan menuju ke fan motor kondensor, lalu akan kembali lagi ke switch dan akan menunggu sampai 57 derajat. Nah, setelah mencapai titik 57 derajat, maka akan kembali lagi ke fan motor kondensor, dan setelah itu akan kembali ke sini, lalu akan ke lampu dan menuju ke terminal 58B. Lalu dari 58B akan menuju ke massa dan lampu indikator akan menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fawasidan dari kelas 12 TKRO 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem kelistrikan AC. Pertama-tama saya perkenalkan satu-satu komponen per komponen. Salah satu ini adalah saklar blower. Yang kedua adalah relay saklar blower. Yang ketiga adalah relay motor blower. Ini adalah kompresor. Ini relay kompresor. Yang ini sensor untuk ke ECU. Yang ini adalah switch AC. Yang ini adalah motor fan kondensor. Yang ini motor fan blower. Yang ini adalah motor switch temperatur. Pertama dari terminal ACC. Terminal ACC menuju ke saklar blower melalui relay dan terhubung ke massa. Selanjutnya ke massa. Lalu yang selanjutnya dari terminal ACC melewati relay menuju ke saklar blower, lalu dihubungkan lagi ke massa. Dari terminal 30 menuju ke relay yang sudah terjadi kemagnetan di sini, menuju motor blower dan dihubungkan ke relay. Pertama-tama dari terminal ACC menuju ke saklar blower, lalu saklar blower menuju ke massa. Lalu dari terminal ACC menuju ke relay, lalu kembali ke saklar blower dan ke massa. Yang ketiga, dari terminal 30 menuju ke relay yang setelah terjadi kemagnetan akan menyambung lalu menuju ke relay lalu menuju ke massa, dan pada saat itu motor blower sudah berputar. Lalu saat AC switch on menyala, terminal dari 58B ke massa akan on, jadi lampu akan menyala. Lalu secara bersamaan motor blower mengirimkan sinyal ke ECU melalui sensor dan terjadi idle up atau penambahan daya. Lalu dari terminal 30 menuju ke relay dan ke ECU. ECU mengirimkan sinyal ke kompresor. Lalu kompresor menyala dan memutar freon di dalam sistem AC itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah terminal IG2 menuju ke switch temperatur. Pada saat temperatur sudah mencapai 50 up, dia akan memutarkan fan kondensor. Jadi fan kondensor akan berputar terus menerus. Lalu dari terminal 88B menuju massa, switch temperatur akan menyala. Perkenalkan, saya di sini Yonggi Julianto Pratama dari kelas 12 TKR 3. Di sini saya akan mempresentasikan
rangkaian sistem AC pada mobil seri Tigo. Ini adalah saklar motor blower. Ini adalah relay. Ini adalah motor blower. Ini relay, ini kompresor, ini relay, ini switch AC, ini fan blower, ini indikator temperatur, switch temperatur. Nah, di sini dari terminal ACC menuju ke relay. Dari relay menuju ke sakral nomor 1 dan menuju ke 31 massa. Nah, di sini terjadi kemagnetan. Terminal 30 turun ke relay, terjadi kemagnetan dan menuju ke motor blower. Motor blower melewati resistor dan menuju ke 31 massa. Dari sini menuju ke switch AC. Switch AC turun menuju ke ECU. ECU turun ke 31 massa. 58B menuju ke switch AC dan turun ke 31 massa dan terjadi lampunya hidup. Dari terminal 30 turun ke relay dan menuju ke ECU. Terminal 30 turun ke relay dan terjadi kemagnetan. Terus menuju ke kompresor dan ke 31 massa. Dari kompresor menuju ke 31 massa. Di sini kompresor hidup dan menggerakkan kopling magnet. Terminal IG2 menuju ke speed temperatur menunggu sampai 57 derajat. Kemudian menuju ke fan dan menghidupkan fan. Kembali lagi terus. 58B turun ke 31 massa dan menghidupkan lampu. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.